Halo, Cancer. Hai Cancer, maaf berisik ya. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi mantau Cancer. Ini general reading energi banyak orang yang punya percat Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kita mau lihat energi Cancer ya. Siapapun berkaitan sama Cancer. Ini energi bulan Februari 2024 ya. Oke. Maaf berisik ya. Oke. Kita lihat ya. Cancer Februari 2024. Oke, cara Cancer Februari ada tentang reflection. Mungkin di Februari kamu banyak melihat ya tentang perjalanan hidupmu. Terus kamu melihat ke dalam diri sendiri. Kamu lihat ke dalam dirimu. Mungkin kamu introspeksi diri begitu. Atau kamu ya mengkoreksi dirimu ya. Apa yang baik, apa yang buruk selama ini gitu ya. Jadi di Februari ini banyak introspeksi diri, banyak ngoreksi diri. Jadi semoga ya kita belajar memperbaiki diri. Karena ya begitulah hidup ya. Terus belajar memperbaiki diri, ya kan? Jadi ya udah. Oke. Terus di Februari kamu ini kayak kepikiran sesuatu atau kepikiran seseorang. Kamu kayak stuck di situ. Ini kayak stuck ya, stagnan. Mungkin memang mata hatimu, pikiranmu, perasaanmu masih tertuju ke situ, ya. Ini bisa tentang apa aja, bisa tentang siapa saja, itu. Kan berisik ya, maaf ya, oke. Kemudian oke. Ini kayak pusing banget nih ya. Mikirin apa ini? Mikirin siapa ya? Aku sih ngerasa Februari ya kamu masih overthinking gitu. Atau masih kepikiran. Kayak banyak mikir begitu. Ngerasa campur aduk. Emang ya kita bisa aja kan langsung berbuat sesuatu, langsung bertindak begitu. Tapi banyak yang harus dipikirkan, banyak yang harus dipertimbangkan ya. Sampai puyeng banget ini, puyeng banget, sampai kebalik gitu. Harusnya gini, jadinya gini. Puyeng banget ini. Ya aku pengen ini, aku pengen itu, aku mau melakukan ini, mau bertindak begini begitu, tapi ya banyak lah dipertimbangkan gitu ya, banyak yang dipikirkan. Mungkin beberapa mikirin keluarga, beberapa mikirin uang, beberapa mikirin yang lain, atau mikirin apa gitu.
Ya namanya juga hidup ya, ada aja masalah, ada aja beban pikiran. Cuma aku ngerasa ada pesan ya, kayak ya hati-hati sama pikiranmu sendiri ya. Terkadang kita tuh mikirnya kejauhan, padahal belum tentu terjadi gitu. Contoh, aku takut begini, aku takut begitu. Ya memang seharusnya kan aku lakukan ini, harusnya aku berbuat ini itu. Tapi aku takut, aku cemas, aku panik atau apa gitu. Ya terkadang ketakutan, kekhawatiran itu cuma di pikiran kita aja ya. Kita terlalu mendramatisasi pikiran kita sendiri ya. Jadi hati-hati dengan pikiranmu. Padahal pikiran itu belum tentu terjadi ya. Itu sih. Terus kalau bicara tentang energi, ya memang energi pikiran itu bisa termanifest jadi kenyataan. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti itu, maka berpikirlah yang baik-baik ya. Berpikirlah yang positif supaya yang termanifest, yang terwujud itu positif ya. Tuh. Kalau kamu memang ngerasa apa ya, energi itu bekerja, ya pikirkan yang baik-baik. Energi pikiranmu itu yang positif aja. Contohnya dengan rasa optimis, percaya diri. Aku yakin aku akan bisa, aku yakin aku akan mampu, aku akan bisa begini, akan bisa berbuat ini itu. Ya udah, itu termanifest tuh, akan jadi nyata yang positif itu. Itu sih. Oke? Lanjut. Oke. Maaf ya, berisik banget ya. Oke. Jadi aku ngerasa ini ya, di Februari kamu harus ini, kamu harus membuat kejelasan gitu. Karena ya mau berharap kejelasan itu dari siapa coba ya. Kalau berharap sama manusia nanti kecewa ya. Jadi ya udah, buatlah kejelasan dari dirimu sendiri ya. Pengen hidup jelas ya, jadilah orang yang jelas, yang membuat keputusan yang jelas ya kan. Itu contohnya, aku nggak mau lagi sih dipermainkan, aku nggak mau lagi dimanipulasi, aku nggak mau lagi dimanfaatkan atau apa ya. Ya kamu pengennya gitu misalnya, ya udah kamu yang bertindak gitu. Contohnya batasi diri, mengendalikan diri, atau ya jaga jarak lah dengan orang-orang yang merugikan kamu itu. Oke. Jadi ya supaya hidup jelas ini, aku ngerasanya ya buat keputusan yang jelas saja. Kayak ya udah nggak ada lagi waktu untuk hal-hal yang buang-buang waktu. Nggak ada lagi energi untuk orang-orang yang buang-buang energi. Itu maksudnya ya. Oke, kemudian oke. Aku ngelihat ada seseorang sebenarnya ini ya, punya perasaan yang dahsyat sama kamu. Ini ada seseorang mempunyai perasaan yang sungguh dahsyat ini, yang sungguh besar sih sama kamu. Dan orang ini sepertinya mau menaklukkan kamu. Ya, ada kayak gitu. Ada yang sangat ingin menaklukkan dirimu gitu. Kayak apa ya? Ya bagaimana supaya kamu tuh berjuang untuk hubungan ini, bagaimana supaya kamu itu melakukan sesuatu untuk koneksi ini atau apa gitu ya. Ada sebenarnya yang mau taklukkan kamu gitu. Kemudian ada yang ngerasa kamu ini sulit ditaklukkan, jadi orang ini mau menyerah gitu ya. Jadi sebenarnya ada yang ngerasa ya kamu sulit ditaklukkan gitu. Jadi dia kayak ya udah putus asa, bawaannya
ya udah, kalau memang koneksi ini berakhir ya berakhir. Kalau memang rumit, kalau memang sulit ya udah, nggak usah dipaksain gitu ya. Ini kan ada orang mau pergi nih. Ini ada orang sepertinya mau pergi gitu. Bisa vice versa ya. Tuh, ya walaupun dia sedih ini. Mungkin dia bisa ya meninggalkan koneksi ini. Dia bisa lepasin ini koneksi. Tapi hatinya ini nggak seperti ini ya. Sama kayak gini loh, kita batasi komunikasi, kita batasi pembicaraan, pertemuan atau apa ya. Nggak usah ketemu, nggak usah bicara, nggak usah berinteraksi gitu. Nah itu kan secara tindakan fisik ya. Tapi kalau hati siapa yang tahu ya. Hatinya itu belum tentu pergi. Hatinya itu belum tentu dibatasi. Karena ya begitulah hati. Hati itu sulit diselami ya. Ya pokoknya hatinya itu masih ada sama kamu gitu. Ya gitulah. Oke, ini berapa mirroring ya? Apa kalian twin flame ini ya? Soulmate mirror. Ada yang mirroring ini. Cuma ada yang merasa hancur ya. Ada yang merasa hancur begitu. Iya, ada yang merasa hancur ini. Ada yang hancur secara fisik, tapi ada hancur secara mental ya. Gitu. Tapi ada juga kehancuran itu terjadi bergantian. Ya beberapa ini kan kayak koneksi bayar karma begitu ya. Contohnya gini, aku bayar karmaku waktu itu ya. Sekarang giliran kamu. Nah ada beberapa gitu. Aku pernah hancur saat itu. Nah sekarang giliran kamu. Ada seperti itu. Jadi salah satu sudah sembuh, sudah healing, atau salah satu udah berdamai sama keadaan, salah satu belum gitu ya. Apa ya, sedih juga sih. Cuma itu proses ya, itu proses. Fase kita, fase setiap manusia itu beda-beda ya. Ada orang memang kayak ya dia belum seperti kamu, dia belum spiritual banget kayak kamu ya. Mungkin kamu sudah sembuh, sudah healing, berdamai dengan keadaan atau apa, tapi dianya belum. Dia masih butuh waktu ya. Bisa vice versa ya gitu. Bisa dia, bisa kamu nih. Ada yang duluan sudah healing, ada yang duluan sudah spiritual. Jadi ya yang lainnya, yang satunya ya mungkin mengikuti ya. Contohnya nih kita ya, saya sudah spiritual banget. Nah saya udah berdamai sama keadaan gitu ya. Semoga dia akan mengikuti jejak saya gitu kan. Dia akan healing lah, akan sembuh gitu. Oke. Terus apa ya, berisik banget ya. Maaf ya Oke. Bentar, aku pause dulu deh. Oke. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Oke. Kamu akan memasuki fase baru di hidupmu ya. Kamu akan bertumbuh, kamu akan semakin dewasa. Hidup mengajarkanmu menjadi orang yang lebih bijaksana ya. Termasuk tentang percintaanmu dengan seseorang. Itu mengajarkan kamu lebih dewasa dan lebih bijaksana. Jadi ambil hikmahnya ya. Masalah jodoh atau gimana ya serahkan aja ke Yang Maha Kuasa ya. Oke.
Oke, kamu kayaknya ngerasa sakit hati. Sakit banget. Beberapa mikirin ada yang lain begitu? Atau apa ya? Ada yang mikir faktor lain. Jadi kayak ya sakit aja. Sulit bersama. Atau kamu ada sakit hati kah ke beberapa orang? Itu ada ya. Beberapa ini ada sakit hati sama keluarga. Ada sakit hati sama teman. Atau ya ada sakit hatimu gitu. Yang mendalam gitu. Ya tapi ya udah. Oh, coba kamu ini sih lebih kayak menerima perasaan itu, menerima bahwa ya udah aku sakit gitu, aku sakit hati. Jadi kalau ada di posisi seperti ini, kalau ada di posisi sakit hati ya terima perasaan itu, berdamai sama perasaan itu. Karena kita ya manusiawi lah, kita bisa marah, kita bisa sakit hati, ya bisa kecewa. Jadi kalau di titik seperti ini, ya terima perasaan itu. Terima bahwa kamu tuh kecewa, kamu marah gitu. Terima perasaan itu. Sampai kamu bisa berdamai. Berdamai dengan rasa sakit itu. Dan akhirnya ya udah, bisa melepas. Cuma ya belajarlah memaafkan. Meskipun nggak mudah ya. Belajar memaafkan, belajar mengampuni. Ya, aku sih ngerasa biar ini ya, biar nggak terhambat juga, soal rezeki gitu ya. Kalau kamu mengampuni ya semoga lancar rezeki. Oke, kamu kayaknya tertarik banget sama seseorang, pengen banget ngomong sama dia. Ini kalian ada ya, sayang banget sama seseorang gitu. Ya terlepas lah dari drama, masalah, sakit hati, kecewa, tapi ya kamu mencintainya, kamu sayang sama dia, kayak interest banget gitu ya, tertarik banget sama dia, kayak ada chemistry, koneksi, atau kayak ngerasa terikat ya batinmu sama batinnya dia gitu. Jadi kamu pengen sih kayak bicara gitu, pengen ngomong intens ya sama dia. Oke. Beberapa ngerasa ya banyak permainan di hidupmu ya. Permainan di keluarga, pertemanan, percintaan. Kayaknya wah, banyak banget permainan. Gitu. Beberapa ngerasa banyak teka-teki, misteri dan sebagainya ya. Cuma kamu harus berani mengambil resiko. Berani bertindak. Supaya apa ya? Supaya jelas lah hidupmu ya. Contohnya dalam pertemanan, kalau kamu rasa ini banyak nih orang-orang gak jelas, ya lepaskanlah gitu. Ambil resiko. Kalau sedikit teman ya sedikit teman. Buat apa banyak teman gak berkualitas ya? Buat apa meladeni banyak orang kalau kamunya sakit, kalau kamunya capek ya? Itu resiko. Mau sedikit teman lah, sedikit orang bersama kita ya udah. Yang penting hatimu damai, yang penting hatimu tenang. Dan yang penting hidupmu jelas gitu arahnya. Bukan sekedar meladeni drama, bukan terjebak permainan-permainan yang tidak ada faedahnya gitu. Oke? Ya begitu juga soal percintaan atau apapun lah. Kalau kamu rasa masih bisa berjuang, ambil resiko, bertarung sama egomu ya. Ya kalau kamu ingin kamu dapatkan itu. Tapi kalau ya kamunya setengah-setengah ya nggak dapat apa-apa gitu. Ya untuk apapun dan untuk siapapun. Apalagi meraih ya kayak impian lah, cita-cita gitu ya. Ya kalau memang harus mengambil resiko ya ambil gitu. Ada yang harus dipertaruhkan gitu ya. Ada yang harus dikorbankan sih untuk menggapai mimpi, cita-cita begitu. Aku rasanya ya. Ya itulah hidup ya. Oke, terus
Ini beberapa kalian keras banget sama diri sendiri ya. Ada yang sampai mensabotase diri sendiri. Cuma ya gimana ya? Ya mungkin aku sih ngerasa lihatlah segala sesuatu dari cara pandang yang luas, dari perspektif yang luas. Jangan karena pikiranmu aja, jangan karena perasaanmu atau intuisimu aja. Karena gini ya, memang intuisimu bagus kok. Cuma hati-hati bedakan mana intuisimu, mana yang cuma jalan pikiranmu sendiri atau egomu sendiri ya, gitu. Soalnya kamu ini sensitif banget. Berprasangka inilah, berprasangka itulah. Takut inilah, takut itulah, itu ada saja. Dan itu sebenarnya oke lah ya. Namanya juga kita semua punya trauma. Trauma kita beda-beda ya. Itu nggak apa-apa, it's okay ya. Cuma ya lihat lagi lah segala sesuatu dari perspektif yang luas. Karena ya begitulah hidup kan. Belajar lagi memahami segalanya. Belajar lagi mengerti semuanya dari cara pandang yang luas. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu ya. Harus kita belajar memahami. Apalagi yang memahami rencana Tuhan, memahami rencana yang maha kuasa untuk hidupmu, untuk kehidupan percintaanmu, mimpi-mimpimu, cita-citamu, begitu ya. Oke. Dan aku ngerasa Februari ada kesadaran spiritual yang luar biasa ya di dirimu. Cancer, ada kebangkitan spiritual yang luar biasa di dirimu di Februari begitu. Mungkin kamu sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Mungkin kamu sadar apa tujuan hidupmu. Mungkin kamu akan sadar siapa yang kamu mau ya. Jadi ya udah ikuti intuisimu. Terus kalau kamu rada-rada ragu intuisimu benar atau enggak, ya banyak berdoa, banyak ibadah, meditasi ya. Lebih kayak apa ya, ya ketika kamu menyendiri, dalami dirimu sendiri, terus berbicara kepada ilahi, berbicara gitu kepada yang maha kuasa ya, supaya kamu tahu jawabannya, supaya kamu tahu suara intuisimu yang sebenarnya gitu. Oke? Kemudian kerjaan ya. Aku ngerasa di Februari ini ada tentang keseimbangan ya, soal kerjaan. Jadi buat kalian yang berjuang, yang berkorban, ya kamu akan dapat hasilnya setara dengan perjuanganmu atau seimbang dengan perjuanganmu. Jadi kalau kamu berjuangnya segini, dapatmu segini. Kamu berjuangnya besar ya dapatmu besar gitu. Ada kemungkinan gitu ya, aku lihat. Oke. Ini ada tentang keseimbangan lagi. Beberapa dapat keadilan ya. Semoga kalian yang udah berusaha banget ya kamu dapat keadilan di Februari. Kemudian di Februari ada yang mikirin peluang baru, tapi memang dapat peluang baru itu ya. Jadi Februari ada kemungkinan dapat kesempatan baru, peluang baru, atau ya kamu terpikirkan gitu. Kamu terpikirkan peluang atau kesempatan untuk kerjaan yang lain ya. Ya sesuai passion, sesuai apa ya? Ya sesuai yang kamu inginkan sih. Contohnya kayak gini. Aku tuh pengen kerjaan sesuai hati nuraniku. Ya kamu dapatkan itu ya, aku rasanya. Beberapa memang butuh waktu, butuh proses, kayak disuruh sabar ya. Soalnya beberapa Cancer sambil ini ya mencari jati diri, aku lihatnya. Jadi mencari jati diri ini terkadang berkaitan ya dengan
profesi atau kerjaan kita. Misalnya nih, aku akhirnya tahu siapa diriku. Aku akhirnya tahu jati diriku. Aku tahu nih, aku bisa begini, bisa begitu. Punya bakat ini, bakat itu ya. Yang kayak terlintas gitu di benak ini. Ya udah, aku sih ngerasanya ada nanti peluangnya, ada nanti kesempatannya gitu. Ya. Ada sih kayak gitu ya. Ya, semoga kamu paham. Soalnya kita kan selama ini kita bisa aja kan kayak ngerjain sesuatu ya sesuai jalan hidup kita aja gitu. Aku udah kerja di profesi tertentu ya itu gitu. Tapi aku ngerasa kayaknya ya ada kerjaan sesuai jati diri aku. Ada kerjaan sesuai hati nurani aku, ya. Ya udah ada peluangnya, ada kesempatannya di Februari ya. Cuma memang dibilang sabar-sabar lah, mungkin pelan-pelan ya. Kan mencari jati diri, terus mencari profesi yang benar-benar cocok sama jati diri itu kan butuh waktu ya. Itu. Cuma mungkin Februari ada kejelasannya ya. Oke. Keuangan ya. Oke, keuangan rasanya ada keberuntungan ya. Beberapa ini keluar dari situasi sulit, keluar dari situasi yang gak enak kemarin ke situasi lebih baik. Mungkin Februari rezekimu lebih baik ya, aku lihat. Oke. Cuma sepertinya banyak pengeluaran ya di Februari. Jadi harus pintar-pintar ini ngatur duit. Pintar-pintar kamu ngatur keuangan. Ini banyak pengeluaran. Tak karena apa ya? Nanti ada aja biaya tidak terduga. Iya. Ya ada aja biaya tidak terduga. Entah karena keluarga lah, karena apa gitu ya. Harus ngeluarin duit. Cuma aku ngerasa rezekimu lebih baik sih. Ada keberuntungan gitu untuk dapat rezeki lagi. Tapi kalau dapat rezeki lagi ya dikip lah gitu, dijaga ya. Karena kita nggak tahu ke depannya ada saja biaya tidak terduga. Ya harus siap kan, harus siap menghadapi semuanya gitu. Sampai sini dulu Cancer. Ini berapa saja yang cocok bisa voice per saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Maaf berisik banget ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.